Teruntuk sahabat oleh Distria Denais. Layaknya lilin di tengah gulita, menyiramkan cahaya dalam kegelapan. Seperti mentari di pagi buta, menghantarkan sinar kehangatan, mengusir kebekuan. Bagaikan bintang yang mewarnai malam, yang tak membiarkan rembulan mengangkasa tanpa teman, membawa keceriaan dan kesetiaan. Bersamamu, melalui hari-hari yang penuh liku, bergenggaman erat, menepis gundah dan nestapa. Berbagi kisah tentang cita-cita, namun bukanlah angan belaka. Tentang cinta yang membuncah, namun tertahan dalam jiwa. Tentang harapan yang hendak digapai di masa datang, tentang kegagalan yang hampir meremukkan keyakinan. Sahabat, kita bersama dalam suka maupun duka, saling mengingatkan di tengah canda. Aku berharap dan berdoa, kita akan terus melangkah bersama, menggapai ridho dan cintanya. Meski jarak membentang di antara kita, tak aku biarkan meluluhkan benang kasih yang telah tercipta. Sahabat, terima kasih untuk segalanya. Dan biarkanlah kisah kita terus terangkai, kini, esok, hingga masa depan. Aku bangga dapati dirimu seadanya. Kupikir pantaslah dirimu kutemani. Aku bahagia, sungguh ingin terurai kata. Kaulah sahabatku, bila hari-harimu tertimpa bahaya, kudoakan kasih bagimu. Bila hari-harimu dilanda duka, kudoakan harapan bagimu. Bila hari-harimu berlarut ceria, kudoakan damai bagimu. Selama matahari masih terbit dan terbenam, selama panas dan hujan masih silih berganti, selama bulan dan bintang di langit masih bercahaya. Akulah sahabatmu, biarpun kita tak mungkin bersama. Sendirikan kerangkai karsa, sendirikan kesusun cerita. Berjalan menggapai cita dalam satu asa dan doa. Bahagia menyertaimu selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya,
Orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, yaitu Rihlah, Ramadan Inspiratif Lautan Hikmah. Perkenalkan, saya Ihda Farida Pinastika dari kelas 8C sebagai host untuk sore ini. Podcast kali ini berbeda dari biasanya loh, yaitu menjemput hikmah dengan curahan hati sahabat Til Jannah yang biasa kita sebut dengan Besti. Bagaimanakah Besti disebut sebagai sahabat? Penasaran kan? Oke, langsung aja ya. Di samping saya udah ada Ara nih dari kelas 8C. Assalamualaikum Ara. Waalaikumsalam Ida. Gimana kabarnya? Baik sih, semoga aja kedepannya jauh lebih baik lagi. Amin. Sebenarnya aku kaget loh, Ra. Kemarin kamu hubungin aku terus. Katanya kamu minta tolong buat nyelesain masalah ini. Bisa langsung kamu jelasin nggak masalahnya? Oke, sebelumnya makasih banget loh aku udah dikasih kesempatan buat curhat di sini. Jadi ya, kamu tahu kan sahabatku dari SD yang udah jadi bestie sampai sekarang. Ya, aku tahu. Ita kan? Bener banget, Ita tuh sahabat aku yang paling deket. Sampai kita tuh sering bareng-bareng gitu. Nah, cuma kita lagi ada problem sedikit. Sampai akhirnya Ita tuh agak jauhin aku gitu, dah. Oke, aku paham. Kenapa Ita jauhin kamu? Aku juga nggak tahu, dah. Mungkin karena pengaruh dekat sama cowok kali ya. Nah, karena dekat sama cowok itu, awalnya dia berubah dari hal kecil aja deh. Dia jarang ngerjain tugas, dia jadi ngejauhin aku karena entahlah, mungkin dia ngerasa aku ngeganggu gitu kali ya dalam proses PDKT-nya. Mungkin kayak gitu sih. Tapi menurutmu cowok itu membawa pengaruh baik atau buruk? Buruk sih, dak. Kalau menurut aku ya, karena nilai-nilai dia jadi banyak yang turun. Terus dia juga sering bohong sama gurunya atau bahkan sama bundanya sendiri. Kamu bisa jelasin nggak bohongnya itu kayak apa? Nah, aku jelasin ya. Pas awal-awal dia ketemu sama si cowok, ya aku masih percaya sama dia. Apalagi masalah keuangan. Dia kan dikasih uang bulanan tuh cukup banyak sama bundanya. Tapi ternyata dia jajanin buat kebutuhan yang gak terlalu penting gitu menurut aku. Kayak make up, lip cream, terus hand scrub. Banyak deh. Bahkan terkadang dia juga nyalon. Ya lo bayangin aja deh, seberapa banyak duit yang dikeluarin. Kan jadi akunya rada gimana gitu buat bohong ke bundanya. Nah, pas hari Senin itu kemarin, aku sempat nemenin Ita buat ketemu wali kelas kan. Aku nguping sedikit lah dari luar karena emang kedengeran. Ternyata keuangan Ita membengkak sampai 5 juta. Kok sampai segitu sih? Gede banget. Gak tahu tuh, mungkin karena pengaruh si cowoknya ya. Jadi semua nasihat yang aku kasih ke dia masuknya telinga kanan, keluar telinga kiri. Ngeselin kan. Tambah-tambah lagi waktu itu aku lagi ngehias kelas sama temanku. Nah, aku lihat Ita keluar dari ruang wali kelas aku pakai muka yang penuh banget sama emosi. Mukanya merah, terus dia lari masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba aku dengar tuh suara pintu kamar mandi yang didorong keras. Kan suaranya keras banget sampai kedengeran ke kelas aku. Nah, akhirnya aku coba intip. Ternyata Ita di sana lagi emosi banget sampai anak-anak yang lain keluar. Oh, aku ingat-ingat. Jadi karena itu, Ita marah banget itu. Mungkin iya sih, pengaruh dipanggilnya bunda dia juga kali ya. Soalnya aku sempat dengar-dengar sih. Terlebih lagi nilai PH dia turun drastis. Aku yang emang gak mau nyembunyiin dari bunda dia, akhirnya aku laporin dong. Nah, aku juga udah sempet ngasih bantuan ke dia. Mau gak tak kita belajar bareng? Malah dimarahin itu aku sama dia. Ya udahlah, aku nyerah aja dong. Ternyata waktu dia minta bantuanku lagi, bantuan buat bohong, aku nggak mau lah. Ya udah deh, aku nggak pernah bantuin dia lagi. Oh, jadi gara-gara itu kamu di sini ya, Ra? Ya udah, bentar ya. Aku coba hubungin Ita dulu. Siapa tahu dia mau ke sini.
Assalamualaikum, Ta. Waalaikumsalam. Tuh main telepon ndak? Kenapa nih? Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana denganmu? Alhamdulillah, aku juga sehat. Gini, kamu lagi sibuk nggak? Ada apa sih? Kayaknya penting banget. Aku mau tanya-tanya ke kamu. Kamu jangan marah ya. Iya, tanya apaan? Aku dengar-dengar kamu lagi dekat sama cowok ya? Enggak, cuma temenan doang kok, Dak. Berarti rumor itu salah ya? Emang rumor apaan? Ada yang curhat ke aku. Dia tuh peduli banget sama kamu. Siapa sih? Ara emangnya? Iya, kamu bisa ke studio sekarang nggak? Buat nyelesain masalah gitu loh, antara kamu sama Ara. Bisa. Tunggu bentar ya. Oke. Kita tunggu Ita dulu ya. Katanya sih dia mau kesini. Semoga masalah ini bisa cepat selesai. Semoga aja sih gitu ya. Iya. Kak, kamu ngapain sih curhat ke Ida? Di studio lagi. Ya aku tuh gak maksud kayak gitu. Udah lah, nggak usah lagi. Udah, jangan ada ribut. Sini Tak, sini. Kamu duduk dulu sini. 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 Tak, tujuannya Ara berhat ke aku itu, dia pengen kamu kayak dulu lagi, gak kayak sekarang. Tuh dengerin, aku tuh punya niat baik tahu. Aku tuh nggak mau kamu makin terjerumus sama hal-hal yang nggak baik buat diri kamu sendiri. Katanya mau jadi sahabat, itu aja kan lo. Ya nggak gitu. Maksudnya kamu tuh sadar diri dong. Kamu tuh udah salah, Tak. Kamu udah pacaran. Kamu bohong. Kamu nggak kemana lagi. Bener Tak, yang dibilang Ara tuh bener. Allah itu melarang kita untuk berhalwat atau berduaan saja dengan lawan jenis yang bukan mahram. Berbohong itu jelas-jelas perbuatan yang dibenci oleh Allah. Gak amanah juga dosa. Itu juga termasuk ciri-ciri orang munafik. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah, artinya Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila ia berkata, ia berbohong. Apabila berjanji mengingkari. Apabila dipercaya, mengkhianati. Selain itu, Allah tuh nasihati kamu karena dia tuh sayang sama kamu, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hal ini seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Emang itu salah ya, Tak? Maafin aku ya, Ra. Oh, nggak apa-apa. Aku udah maafin kamu kok. Nah, itu tadi curhatan dari Ara yang mengharapkan sahabatnya Yunita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga bisa menjadi sahabat Il Jannah untuk kita semua. Amin. Oke, sekarang waktunya kuis dulu. Menurut kalian, sahabat Il Jannah itu yang seperti apa? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Selamat menanti waktu berbuka puasa ya teman-teman. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, tongkrongin terus ya podcast kesayangan kita, Rihlah, Ramadan Inspiratif Lautan Hikmah. Setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat di channel YouTube SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Jangan lupa like, comment, and share ya, agar syiar dan dakwah ini semakin luas. Let's fastabiqul khairat. Yuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah ini disponsori oleh Perpustakaan Bahrul Ulum.
SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu sekalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.